ada yang say hi. Oh my God, Pak Slamet udah ada di sini. Keren banget tuh guys, Pak Slamet guys. Jadi kita say hello dulu ke teman-teman Digi People ya, Pak Slamet ya. Jadi halo Digi People semuanya, apa kabar? Oke, Halo semua Digi teman-teman People bisa say hi. semuanya. Yes. Oke, thank you Pak Slamet udah say hi ke teman-teman Digi People dan Halo Pak semoga Rahim. teman-teman Digi People. Halo juga Pak Slamet, terima kasih udah hadir di Sabasi, santai bareng berisi. Thank you ya Pak udah menyempatkan waktu untuk hadir, karena saya yakin Pak Slamet juga punya waktu yang luar biasa, meeting ya, maraton banget pasti meetingnya. Dan ini biar Banget. nggak berlama-lama, kita langsung mulai ya Pak Slamet ya. Oke, Boleh. jadi selamat datang teman-teman Digi People di acara Sabasi, santai bareng berisi ya. Jadi ini adalah acara khusus buat teman-teman untuk bisa mungkin bisa menambah wawasan juga ke teman-teman karena kita ngobrol, tapi mudah-mudahan bisa berisi, bisa juga membantu teman-teman bisa lebih baik lagi dalam melakukan pekerjaannya. Nah, kali ini kita akan ngobrol nih Pak Slamet, ngomongin tentang layanan Maksi di situasi pandemi. Itu ada merah-merah keren loh topinya. Sesuai ya. Iya sesuai. Itu apa channel stores-nya gitu ya, PS. PS itu bukan Plaza Senayan ya, Bukan. tapi Pak Slamet ya. Ini lagi tren kekinian zaman sekarang. Oh keren, oke. Ya. Pak Slamet, dari judulnya kan layanan Maksi di situasi pandemi ya Pak ya. Kita Ya. mulai aja ngobrolnya ya Pak ya. Boleh, Ya, boleh. jadi kalau kita di situasi saat ini kan segala sesuatunya berbeda ya Pak dengan situasi yang sebelumnya gitu loh. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan tema kali ini? Kita akan coba ngobrolin ke Bapak nih ya. Jadi saya yakin teman-teman Digi People juga sudah tahu dan bahkan langsung merasakan situasi yang saat ini terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Jadi kalau dilihat di sini kan membuat keterbatasan aktivitas di segala aspek ya Pak Slamet ya. Jadi Pak Slamet juga meetingnya pakai Zoom, nggak bisa langsung ketemu gitu ya. Jadi anjuran pemerintah untuk PSBB membuat kita harus stay at home, alias di rumah aja, dan work from home, dan teman-teman juga ada yang memang masih beraktivitas di luar sana dengan protokol-protokol tertentu yang dilakukan. Dan kali ini kita akan langsung ngobrolin apa sih yang kita bisa lakukan di kondisi saat ini, tapi tetap dengan kualitas yang layanannya maksimal gitu loh. Kondisinya terbatas, tapi pekerjaannya atau layanannya tetap maksimal gitu ya. Nah, teman-teman Digi People, ini sudah hadir bersama kita Bapak Slamet Purwadi. Beliau adalah Head of Retail Channel Store ya Pak ya di Era Jaya ya. Jadi ini akan ngobrolin seputar tema kita layanan Maksi di situasi pandemi. Nah, gimana Pak Slamet kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Slamet langsung aja kita mulai nih. Agak terganggu nih, agak nervous. Sudah lama soalnya Pak Rahim tidak live lagi. Selama pandemik ini undangan live agak berkurang. Iya. Jadi thank you nih diundang sama Pak Rahim. Iya betul. Kita coba masuk di temanya nih Pak, layanan Maksi di situasi pandemi. Ini penasaran sih Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan layanan Maksi ini sih Pak, menurut Bapak? Jadi judulnya kan mungkin akan bisa memberi pemahaman ke teman-teman. Layanan Maksi, Maksi itu mungkin dari kata maksimal ya Pak ya? Pak Rahim dengar suara saya? Dengar Pak. Oke. Sebelumnya thank you Pak Rahim and Digi People dikasih kesempatan untuk ngobrol bareng yang sambil ngabuburit lah ya istilahnya ya. Layanan dimaksud di sini sebenarnya adalah kata lain dari service excellent atau sering kita menyebutnya layanan prima Pak Rahim dan Digi People. Jadi maksud dari layanan Maksi ini adalah layanan prima di mana kita bisa memberikan pelayanan lebih dari standar yang sudah ada dan berlaku selama ini, Pak Rahim. Biasanya kita melakukan dengan kondisi normal, sekarang dalam kondisi pandemik ini kita membuat layanan yang ekstra lah gitu. Contohnya Pak Rahim lah, divisi HR. Hari ini harusnya ya kalau memang Pak Rahim
mau santai bisa santai, tapi Pak Rahim membuat sesuatu inovasi, mengundang saya untuk kita bisa ngobrol bareng Ya, secara live gitu. Itu ya salah satu betul. Ini contoh cara sebagai lainnya ya. pelayanan maksimal gitu. Oh, jadi kata kuncinya layanan maksi adalah sebenarnya adalah kata lain dari service excellence sebenarnya ya Pak ya. Jadi Yes, layanan prima. Artinya layanannya maksimal dan itu lebih ya Pak ya. Lebih iya, dari biasanya gitu ya. iya, betul. Oke, menarik banget ini Pak. Jadi Iya, ini istilahnya kalimatnya jadi lebih santai sih. Ini sebenarnya iya. service excellence itu layanan lebih Harus ya. santai. Ini Kita kan lagi puasa, jadi kita harus santai lah. betul sesuai Sambil dengan nunggu maghrib, ya kan? judulnya. Sabasi Ya, sampai basa-basi basa-basi. sambil nunggu beduk maghrib ya. Betul. Oke. Eh, ya, ini catatan buat teman-teman Digi People. Jadi ternyata layanan maksi itu adalah layanan lebih, layanan yang prima, atau kata lainnya mungkin teman-teman lebih familiar dengan service excellence gitu ya Pak. Yes. Ya, Nah, ya. oke. Jadi kita sudah lihat nih kata kuncinya adalah lebih dari standar layanan yang sudah ada gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau dilihat siapa sih Pak yang harus melakukan layanan ini Pak? Karena kan setiap orang kan punya ini masing-masing ya. Dan ini kan kalau dilihat layanannya ini dilakukan untuk semua karyawan tentu saja ya Pak ya. Iya, pasti. Oke, oke. Pasti tentu saja ada tujuannya ya Pak ya. Kenapa sih kita melakukan layanan maksi ya? Ini akan menjadi next question-nya kita. Kenapa sih Pak kita harus melakukan layanan lebih situ Pak? Jadi gini, Pak Rahim and Digi People, ya. Dalam kondisi pandemi ini, kita tidak boleh give up Terbawa atau menyerah suasana dengan ya kondisi gitu ya. kayak gini. Ya, kita harus bagaimana caranya untuk bangkit dengan kondisi kayak begini, ya kan? Apalagi kami sebagai orang sales ya, toko banyak tutup, ya kan? Tapi kita harus lakukan sesuatu untuk bisa lebih produktif, cari way out-nya, cari jalan keluarnya, bagaimana sales tetap berjalan dengan kondisi toko-toko kita banyak yang tutup. Mungkin itu kurang lebihnya Pak Rahim. Yap. Saya bisa sampaikan. Manajemen tetap memberikan target kami, target Pak Rahim dan lain sebagainya. Tapi kita harus tetap eksis dengan kondisi kayak begini. Ya, ya setuju banget Pak. Jadi kalau dari apa yang Bapak bilang, layanan maksi itu akan membawa atau bisa membuat company kita juga mencapai target goals-nya gitu ya. Karena kan kita iya, apalagi di bulan penuh berkah ini Pak Rahim, dengan kita berekstra effort, waduh, pahalanya lebih banyak lagi Pak Rahim. Betul banget. Jadi ya, situasinya juga daripada berbengong ria nungguin maghrib, kita cuma tidur doang, ya kan? Kita berbuat sesuatu, berpikir ekstra bagaimana untuk perusahaan ini bisa tetap maju, tetap kita jualan sesuai dengan target yang dicanangkan oleh manajemen Pak Rahim. Ya, dan yang paling penting juga sih sebenarnya Era Jaya kan sebenarnya juga punya nilai luhur ya Pak ya. Values-nya Era Jaya kan salah satunya adalah customer excellent service gitu loh. Jadi gimana Era Jaya bisa membuat terus memberikan layanan yang excellence atau maksi kepada semua stakeholdernya Era Jaya. Jadi memang ini menjadi salah satu values-nya Era Jaya. Oke, menarik banget ini Pak Slamet, dan ini akan jadi pertanyaan berikutnya nih Pak. Kan kita memang dituntut untuk bisa memberikan layanan lebih ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa maksimal tapi situasinya minimal, artinya dengan situasi pandemik saat ini pasti membuat kita pun memiliki keterbatasan. Terus kira-kira gimana sih Pak cara kita untuk bisa excellence tapi situasinya sendiri nggak mendukung gitu loh Pak? Ya, oke Pak Rahim. Layanan maksi kelihatannya gampang, tapi diharapkan bukan slogan belaka Pak Rahim. Terutama semua karyawan Era Jaya, terutama saya, harus mempunyai lebih proaktif, lebih mempunyai inovatif, dan terutama pertama kali yang harus kita camkan sebelum teman-teman semua ikut adalah ya diri kita masing-masing Pak Rahim. Karena semakin banyak individu-individu yang sadar dan mengerti bahwa kondisi normal ini kondisi pandemik ini kita harus berbuat ekstra, maka
apa yang kita slogankan tadi, layan maks itu akan lebih cepat tercapai, Pak Rai. Contoh ya, seperti tadi saya bilang bahwa HR melakukan training online, aplikasi belajar Kili, whatever lah, banyak sekali. Divisi Yes, IT betul. menyediakan kita untuk koneksi internet, tidak hanya via Zoom, tapi dia membuatkan suatu online Platform khusus ya. untuk kita bisa berkomunikasi, ya kan. Ya khususnya Betul. retail, walaupun toko kami di Erafone, iBox, Nasa, Xiaomi, Vivo, Oppo, semuanya ada, beberapa tokonya Betul. tutup, tapi kami tetap memikirkan gimana memberikan pelayanan delivery kepada customer, dan juga beberapa toko kami juga di channel store tetap buka, Pak Rahim, ya terutama di hypermarket, Betul. Carrefour, Lotte, Giant, eh, Electronic City, dan Oke. beberapa gerai Indosat Store, Excel Store, Grapari, Telkomsel. Betul. Walaupun dengan Ya. keadaan PSBB begini dan customer ini cukup sedikit gimana gitu untuk datang ke hypermarket, tapi kami sebagai orang sales tetap bisa mencari way out-nya supaya tetap customer itu nyaman dengan Betul. semua tim dibekali dengan alat APD lengkap, dan pokoknya intinya menggunakan protokol kesehatan yang disarankan oleh Yang pemerintah, dianjurkan Pak ya. Rahim, supaya customer ini tetap nyaman datang atau berinteraksi dengan kita. Tidak Dan juga khawatir tadi ya. saya bilang kita bisa memberikan pelayanan lebih kepada customer dengan barang tersebut dia order dengan secara online, dan kita mengantarkannya bisa ke rumahnya masing-masing. Enak sekali kan, Pak Rahim? Benar banget. Itu jadi bukti lah bahwa kita masih peduli dengan customer walaupun memang keterbatasannya muncul di sini di mana mereka dilarang untuk keluar, dilarang untuk berinteraksi lebih jauh, tapi walaupun kita masih berinteraksi tetap menjaga protokol yang diberlakukan. Aku sedikit menyimpulkan ya dari yang Bapak bilang tadi, gimana sih caranya menjadi excellence. Yang pertama itu memang tentu saja datang dari orangnya dulu ya Pak ya. Jadi Yes. jiwa melayaninya dulu yang harus muncul ya. Ya. Jadi bagaimana mereka bisa proaktif, bisa memunculkan ide-ide, tetap termotivasi walaupun situasinya sebenarnya bisa saja membuat kita jadi apa Malas ya, ya. sedih merana ya gitu ya. Iya. Jadi Meranani yang penting ini nasib aja. betul, jangan sampai seperti itu, tetap termotivasi dan juga tadi juga Bapak bilang sistem proses yang dilakukan oleh Raja pun dimaksimalkan bisa membantu semua karyawan bisa mendukung pekerjaannya. Tadi kalau dibilang ada IT yang menyediakan sarana koneksi, terus juga learning juga menyediakan aplikasi-aplikasi learning gitu ya. Nah itu adalah kolaborasi antara orang dan sistemnya gitu ya Pak ya. Iya. Di dua hal itu yang perlu jadi catatan. Nah, Terutama ini human-nya, Pak menarik Rahim, banget. terutama orangnya ya, pribadinya kita, yang itu yang lebih penting Betul, daripada pribadinya itu yang yang kita penting harus ya. garis bawahi. Benar-benar. Jadi memang kalau orangnya aja yang nggak punya rasa melayani, gimana mau mendapatkan hasil yang baik ya Pak ya. Kalau orangnya sendiri nggak Betul. peduli gitu ya. Ya. Oke, nah Ya. itu adalah pertanyaan tadi kita sudah menanyakan itu dan sekarang kita coba masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Tadi kan Pak Slamet juga sempat menjelaskan sih sebenarnya kalau di retail sendiri kan juga sempat melakukan sudah banyak melakukan hal-hal yang mendukung kepuasan dari customer itu sendiri ya Pak ya. Tadi kalau Bapak sempat bilang melakukan layanan delivery juga ya Pak ya, kalau dari Iya, sisi betul. retail sendiri. Dan itu Bapak juga mengikuti protokol-protokol yang sekiranya bisa mengkhawatirkan customer, tapi kita coba untuk membuat customer tidak khawatir gitu ya. Ada hal lain nggak Pak yang dilakukan tim retail Era Jaya terkait bagaimana membuat customer masih bisa engage atau masih peduli lah sama Erafone atau retail-retail lainnya gitu loh, Channel Store dan e-store dan yang lain, iBox gitu. Saya pernah lihat satu video Pak, Bapak melakukan ini beberapa sumbangan ya Pak ya. Oh iya. Nah itu sebenarnya lebih apa Pak tujuannya? Lebih engagement atau gimana?
Nah, balik lagi tadi Pak Rahim, bahwa personal itu lebih penting daripada segalanya. Jadi, alhamdulillah kami punya tim yang sangat luar biasa ya. Dalam kondisi pandemik begini, walaupun kondisi agak sulit, tapi tim kami tetap memikirkan orang lain. Dan semuanya itu swadaya Pak Rahim. Jadi kami mengkolek, kita punya kantong pribadi ya, kita istilahnya patungan lah ya Pak Rahim, ya dengan seikhlasnya akhirnya kita bisa memberi kepada sesama. Karena begini Pak Rahim, kondisi pandemik ini adalah bukannya suatu hal Tuhan tidak suka sama kita, tapi justru dengan ada pandemik ini kita harus berpikir positif bahwa di sini kita diuji ya, untuk kita bisa tetap tough dengan kondisi begini, untuk bisa kita survive gitu. Survive dan berbagi kepada siapapun. Karena dengan kita berbagi, kita proaktif, ya insya Allah pandemik ini akan segera berakhir Pak Rahim dan Digital semuanya. Karena itu penting ya, daripada kita hanya slogan, mencibir atau memikirkan hal-hal yang tidak baik. Marilah kita berpikir yang produktif, inovatif, ya, dan tidak lupa menjaga ya tadi protokol yang dicanangkan sama pemerintah dan juga kesehatan kita masing-masing. Itu sih Pak Rahim. Oke, iya. Berarti memang kembali lagi orangnya dulu nih ya Pak ya, memang harus excellence, harus naksi dengan punya motivasi yang tinggi, punya ketulusan juga terhadap lingkungan gitu ya. Kalau saya lihat kan paling tidak customer jadi tahu bahwa ada kepedulian yang dimunculkan dari retail Era Jaya gitu ya. Betul. Jadi Era Jaya Retail ini tidak hanya bersifat sales, tapi peduli dengan sesama gitu. Dengan begitu kan mereka juga merasa dekat dengan retail Era Jaya dan menganggap retail Era Jaya menjadi satu retail yang punya perhatian gitu ya kepada customer gitu ya. Ini bisa membuat customer jadi semakin cinta gitu ya dengan retail Era Jaya gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara pribadi ya, karena memang yang paling penting ini adalah tentang personalitinya ya. Kalau kita bicara layanan, saya pernah baca tuh Pak satu artikel, sebenarnya kan melayani itu adalah tentang perilaku. Jadi ada istilahnya kalau bahasa Citayam itu Pak ya, service is about attitude gitu. Jadi layanan itu sebenarnya tentang perilaku. Jadi kalau tadi Bapak bilang, ternyata memang benar bahwa yang mendominasi dari bagaimana kita bisa memberikan layanan lebih adalah perilaku kita ya Pak ya. Bagaimana kita proaktif, termotivasi gitu ya. Nah, saya coba masuk ke yang berikutnya nih Pak ya, pertanyaan berikutnya. Jadi kalau kita tadi sempat ngobrol bahwa memberikan layanan maksi atau lebih salah satu faktornya adalah dari personal ya Pak ya. Tadi Bapak juga sempat melihat bahwa pribadi atau personality yang maksi atau excellent itu tadi juga sempat disebutkan harus bisa termotivasi dan yang lain. Jadi kalau secara spesifik nih Pak ya, kan tadi Bapak sempat nyebutin sih nggak boleh sedih, nggak boleh ini, harus bersemangat. Kira-kira pribadi atau personality yang excellent itu yang gimana sih Pak? Contoh-contohnya mungkin teman-teman di G-People jadi bisa tahu, oh ternyata gue harus gini ya secara perilaku gitu loh. Ini yang tadi Bapak bagian penting tadi, personal yang maksi. Ya, Pak Rahim dan Digi People. Jadi maksudnya begini, selain kita bisa berpikir positif, ya terus berinovatif, tapi kita juga harus bisa memberikan motivasi yang tetap bertanggung jawab, tetap proaktif, dan gimana caranya lah dengan kondisi kayak gini kita bersama-sama untuk keluar dari kondisi ini Pak Rahim. Itu yang penting selain daripada pribadi dan kekuatan tim itu juga perlu kita kita bekerja sama lah ya untuk mencari bagaimana betul bersama tim gimana caranya supaya tetap kita bisa melayani dan memudahkan customer untuk membeli handphone lah terutamanya karena bisnis kita adalah ke sana Pak Rahim. Betul.
Iya. Jadi pribadinya dulu yang harus dibangun ya Pak, biar tangguh dulu ya Pak ya. Iya, Jadi eh, karena memang situasinya juga nggak semua orang mungkin bisa menghadapi situasi ini dengan mudah gitu ya. Mungkin ada yang ya memang situasinya akan berbeda-beda. Ada yang sedih, ada yang muram. Tapi memang ketangguhan pribadi kita yang akan menjadikan kita jadi bisa lebih baik lah menghadapi situasi ini. Tentu saja hal-hal positif, proaktif gitu ya Pak ya. Oke, siap ya. Ini betul. luar biasa ini kalau teman-teman di G People juga sebenarnya kan saya yakin situasinya akan sama nih. Nah, eh, ini kita sudah seru nih ngobrolin di Sabasi, santai tapi santai bareng tapi berisi ya. Eh, kita akan coba lihat di audiens nih Pak ya. Kira-kira teman-teman audiens ada pertanyaan nggak nih terkait dengan layanan Maksi? Mungkin kita bisa akan lihat di layar. Ada yang sudah mengajukan pertanyaan? Mungkin silakan boleh tanya. Mumpung ada Pak Slamet nih yang mungkin bisa berbagi atau ngasih tips bahwa lebih ke gimana sih cara mengatasi mungkin cara kita menyikapi situasi yang mungkin ya saya yakin semua orang akan tidak nyaman dengan situasi ini gitu ya. Ya. Mungkin Oh ya, teman-teman satu silakan lagi Pak kalau Rahim, memang ada mungkin yang saya bertanya. bisa tambahin. Oh ya. Tadi saya lupa bahwa selain kepada Mm-mm. kita, diri kita harus lebih positive thinking dan aktif, dan kita Betul. bersama tim, terutama dengan pandemi ini, kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya. Iya, Karena dengan setuju banget dengan tuh. itu kita meminta pertolongan sama Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi ini atau pandemi ini segera Mm-mm. berakhir. Itu juga faktor kuncinya Pak Rahim, selain kepada Betul pribadi, banget. tim, dan terutama Yes. Tuhan. Ya, itu yang Iya, kita harus selalu ambil dekat dari ya. kondisi pandemik ini, betul. Mungkin kemarin kita agak lupa nih Pak Rahim, ya kan, karena Mm-mm, sibuk mm-mm. dengan pekerjaan kita dan sebenarnya sekarang mungkin positifnya adalah kita harus lebih dekat lagi. Apalagi bagus sekali dalam kondisi kita Ramadan ini, ya kan, kita Mm-mm. lebih lebih diuji ya dengan kondisi Betul. pandemik ini. Dan insya Allah Mm. dengan kondisi pandemi ini di bulan Ramadan ini pahalanya berkali lipat kali Pak Rahim. Betul banget, betul. Ya. Ya, setuju Pak. Jadi memang mungkin ini apapun situasinya ya bisa saja kita menganggap ini sebagai satu apa namanya introspeksi juga masing-masing dari Yes, kita sebagai individu yang mungkin memang ini waktunya kita untuk mungkin lebih dekat atau lebih bisa apa ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, yes. setuju kalau memang mungkin kesibukan kita bisa membuat kita jadi melupakan itu semua. Jadi Ya. Istilahnya saya kita yakin lagi sih di dengan kita, retraining ulang Pak Rahim. Kita lagi retraining ulang ini untuk iya bener menghadapi banget. pertandingan yang luar biasa. Sebenarnya pertandingannya habis pandemi ini gitu. Kalau kita bisa tough, kita bisa survive, insya Allah kita jadi pemenangnya nanti di setelah pandemi ini. Iya, setuju banget Pak. Jadi untuk menjadi pribadi yang tangguh, eh, tentu saja kita butuh apa ya, butuh perlindungan juga gitu ya, dengan mendekatkan diri kepada yang kuasa juga. Ini adalah salah satu cara yang ampuh untuk bisa lebih tegar menghadapi ini semua ya Pak ya. Ya, Oke, nah kita akan buka sih jika ada pertanyaan nih dari teman-teman di G People. Eh, Kira-kira nih ada nggak yang mau ditanyakan di sini? Atau bentar kita cek, kita coba lihat di sini. Carrefour, tuh ada mantap Pak. Tuh ada yang bilang mantap tuh ya. Adopt to new normal katanya tuh. Ada Pak Aryo. Bentar, aku balikin ke sini. Nah, ada yang bilang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, keren ya. banget gitu ya. Nah, ini beberapa teman-teman juga mengaminkan bahwa Dan eh, banyak yang jualan juga Pak Rahim ya. oh iya, benar ya Pak. Jadi sekarang ini teman-teman juga ini ya, saya mendengar ada juga apa namanya, teman-teman melakukan home delivery tadi ya. Ya. Eh, Nah, itu salah satu cara kita juga ya Pak ya untuk bisa Wow, home memberikan delivery layanan. kita lebih bagus dibanding home delivery yang lainnya Pak Rahim. Kalau Pak Rahim Oh iya, coba di mungkin yang online-online yang dibandingkan lain, dengan ya ekspedisi kan? lain ya. Ya bisa berapa hari kan Pak Rahim ya? Dan Iya, biaya iya. mahal, betul nggak? Di kita sudah Iya, benar gratis Pak banget. Rahim, nggak sampai 1 jam sudah sampai di rumah. Luar biasa kan Yes. Pak Rahim?
Ya, itu adalah satu perilaku lebih ya yang dilakukan Yes, untuk bisa memaksimalkan. Nah, ya. ini ada beberapa pertanyaan nih. Ada muncul nih, Pak Slamet bagi motivasinya dong Pak untuk tetap berusaha bertahan di pandemi ini. Tuh Pak, ada yang tanya Pak. Ya, Motivasi dari Pak Slamet untuk tetap bertahan di pandemi ini. Mungkin ini dia bertanya langsung nih. Ada dari Sandi underscore ads 92. Apa oh. Pak kira-kira? Oh, sebenarnya tadi kita sudah sebutkan beberapa, mungkin dia mau ditegaskan Sebenarnya tadi lagi kita udah mungkin ya Pak jelasin ya Pak Slamet. Rahim ya. Ya, mungkin kalau dari tips dari Bapak sendiri bisa kasih. Mungkin dia baru masuk mungkin. Ya tadi sih Pak Rahim kuncinya bahwa kita jangan putus asa dengan kondisi kayak gini. Sebelum kita berbuat sesuatu, kita harus berbuat positif dulu, berpikir positif dulu dalam diri kita. Setelah itu kita berbagilah kepada teman-teman untuk mengasih motivasi, melatih arahan, berpikir inovatif dan kreatif. Betul. Gitu. Dan tadi Harus yang kuat terakhir mental adalah ya. bahwa kita juga harus selalu ingat kepada Melekat Tuhan ya. Yang Maha Esa. Itu sih Iya. poinnya Pak Rai. Itu salah satu Mungkin motivasinya bisa ya. kesimpulan kali ya Terus, pembicaraan kita hari ini ya. nah ini ada lagi nih yang tanya, Pak Slamet sharing dong, kemarin memang pernah ya sempat ikut tim delivery. Bapak ikutan juga? Ya, pernah Pak Rahim. Jadi begini, eh masa sih kita sebagai leader hanya menginstruksikan? Ya tadi kan saya bilang, itu harus datang dalam diri kita masing-masing Pak Rahim. Ya. Saya sebagai leader melihat teman-teman berjibaku di lapangan, ya kan. Saya ingin tahu lebih dalam apa Ya, kesulitan betul. mereka, apa yang terjadi di lapangan, dan lain sebagainya. Dan biar tim ini merasa kuat, Pak Rahim, bahwa Iya. kita sebagai leader bergandengan tangan dengan mereka, gitu. Dan ini yang harus kita selalu tanamkan ke kita sebagai leader ya, terutama saya selalu tanamkan ke diri, jangan hanya bisa berbicara, tapi beri contohlah kepada mereka. Karena buat apa kita instruksi ke mereka tapi bergeraknya tidak sesuai dengan hati nurani mereka atau terpaksa, lebih baik Iya, kita memberi contoh, insya Allah mereka akan jalan dengan sendirinya. Kenapa dia akan merasa, aduh, betul. atasan saya melakukan, berarti saya harus lebih melakukan. Bahkan saya harus bisa lebih daripada atasan saya. Itu sih poinnya. Benar, betul. Jadi memberikan contoh langsung ya Pak ya. Jadi Ya, tidak hanya sekedar menginstruksi, tapi membuktikan juga, ayo lakuin ini bareng-bareng dan kita ya, bisa mencapai target ini bersama-sama. Ini seru betul Pak banget Pak Rahim. Slamet udah ngobrol dengan Bapak, banyak hal yang kita tahu terkait dengan layanan Maksi ini ya Pak ya. Mungkin kita bisa simpulkan ya Pak ya. Nah, kalau tadi kita ngobrol dari judulnya kan layanan Maksi di situasi pandemi. Nah, jadi kalau bicara pengertian layanan Maksi itu ternyata adalah tadi Bapak bilang service excellence itu ya Pak ya, atau Ya, memberikan layanan lebih gitu ya. Nah, memberikan layanan lebih di situasi yang terbatas itu kan jadi sesuatu yang menantang juga. Nah, jadi gimana sih caranya melakukan itu semuanya? Gimana cara bisa kita menjadi pribadi yang melayani lebih? Ya, pertama dilihat dari pribadinya dulu ya. Oke, kemudian ada bahwa siapa saja sih yang harus melakukan layanan ini, ternyata semua pihak atau semua divisi, semua unit, semua karyawan Era Jaya itu wajib melakukannya. Karena harus untuk semuanya. apa manfaatnya? Betul banget. Manfaatnya tadi kan Bapak bilang memang untuk supaya goals perusahaan juga tercapai. Kita semua nggak mau ya. Mungkin mungkin kita masih alhamdulillah masih bekerja dan juga masih Yes. diberikan kesempatan untuk bergabung di Era Jaya. Kalau melihat beberapa rekan lain yang mungkin tidak seberuntung kita, ini mungkin bisa jadi catatan kita bahwa kita harus bisa lebih lebih bersyukur dengan keadaan ini gitu. Jadi hal-hal yang terjadi misalnya harus di rumah aja, harus ada mungkin teman-teman ya kalau dengar di luar sana ada yang di PHK dan yang lain ya, itu memang kondisi yang kita tidak bisa hindari. Tapi apabila teman-teman merasa masih berada di Era Jaya dan masih digaji walaupun dipotong ya Pak ya, tapi Semangat, paling semangat. tidak itu ya itu masih satu bentuk rasa syukur lah bahwa kita
amit-amit tidak dipecat gitu ya Pak ya. Ya, ya. Nah, ini situasi yang memang kita perlu syukuri lah gitu ya. Terus tadi Bapak juga sempat kasih tahu pribadi yang excellent itu seperti apa sih ya? Pribadinya harus tangguh, termotivasi, bertanggung jawab, proaktif, bisa bekerja sama. Yang terpenting bisa dekat dengan yang Maha Kuasa ya Pak ya. Bisa Ya. bisa memotivasi diri dengan lebih baik gitu ya. Oke, satu statement terakhir deh untuk Pak Slamet ke teman-teman Digi People nih. Kira-kira mungkin bisa dikasih apa namanya semacam apa kata penutup deh buat teman-teman yang mungkin bisa menyemangati. Oke. Pak Rahim dan DG People, ya, Iya. marilah kita selalu jaga kesehatan kita masing-masing. Ya. Dan kita tetap harus semangat dengan kondisi apapun. Dan selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita dapatkan. Oke. Ya. Terus Setuju. kita juga selain dekat kepada Tuhan, kita juga lebih dekat lagi kepada keluarga, teman, dan lain sebagainya. Serta yang penting Pak Rahim, kita harus memberikan service excellent dan selalu berpikir inovatif, berpikir kreatif, bagaimana caranya kita harus survive. Dan tadi saya ingat, saya bilang bahwa ini baru training Pak Rahim. Iya, setuju. Ini cobaan ya. Pertandingan sesungguhnya adalah setelah pandemik ini. Kita bisa survive, kita bisa kreatif, kita bisa inovatif, kita jadi pemenangnya Pak Rahim. Setuju banget. Dan kita akan jauh lebih baik karena memang saat ini kita mencari cara yang juga lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Jadi tetap semangat, stay fit, tetap bisa memberikan kontribusi yang baik. Dan kata kuncinya tadi selalu bersyukur ya Pak ya. Kondisi apapun yang kita terima saat ini pasti ada hikmahnya dan ini akan menjadi bersyukur pada Ilahi. Bukan Pak, bersyukur kepada Allah gitu ya, bukan Ilahi ya. Allah ya. Jadi nggak apa-apa. Teman-teman Digi People, kita sudah berada di penghujung acara Sabasi, santai bareng berisi. Dan catatan buat teman-teman, acara ini memang dibuat khusus buat teman-teman semuanya untuk bisa memberikan sharing ya dari beberapa leader dan juga beberapa teman-teman yang bisa menginspirasi kita semua di situasi saat ini. Terima kasih kepada Bapak Slamet Purwadi, Head of Channel Store Era Jaya Group. Terima kasih ya Pak ya udah. Ya terima kasih Pak Rahim, terima kasih Digi People semuanya. Tetap berpuasa, tetap semangat. Iya, tetap sehat selalu dan nanti di ujungnya nih Pak, teman-teman Digi People harus melakukan kuis. Nanti teman-teman silakan langsung cek kuisnya di aplikasi kita. Apa Pak aplikasi kita? Clip. Betul, jadi nanti teman-teman semua Digi People silakan untuk join di kuisnya. Kita mau bukti ini sejauh ini join di IG story-nya kita atau IG live-nya kita itu nyimak gak sih gitu ya apa yang diobrolin dengan Pak Slamet gitu ya. Nanti kita akan lihat pengerjaan kuisnya mereka setelah acara Sabasi ini. Jadi thank you sekali lagi buat Pak Slamet dan juga semua Digi People yang sudah join di Sabasi santai bareng berisi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman Digi People semuanya dan tetap semangat, tetap sehat dan tetap bersyukur dan selalu tetap produktif, termotivasi. Tetap produktif, setuju banget. Yes. Pak Slamet, thank you. Saya akan tutup acara ini dan teman-teman Digi People, thank you ya semua udah join dan silakan lanjut untuk mengerjakan kuis-kuisnya dan ingat salah satu values kita kan juga customer excellence service ini bisa menjadikan Era Jaya semakin lebih baik lagi di nilai luhurnya kita. Bye Pak Slamet, Digi People semuanya, thank you sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Digi People semuanya. Nah, oke, acara Sabasi bersama Pak Slamet sudah selesai dan tapi ingat teman-teman Digi People semuanya yang nanti punya tanggung jawab untuk melakukan kuis, silakan join di HR Super Apps kita di Clip. Kerjakan kuisnya, jangan sampai nilainya anjlok ya. Berarti kalau anjlok,
kamu berarti nggak nyimak dari apa yang kita obrolin tadi dengan Pak Slamet. Thank you sudah join dan saya akan tutup acara ini. Sabasi, santai bareng berisi. Stay tune, ini akan ada setiap hari Jumat di HGD_Era Jaya. Thank you, saya Rahim Ahmadi. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye.